Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, sore ini kita bisa bersua kembali dalam rangka kajian Islam. Dan hari ini tanggal 7 insyaallah untuk Rabiul Tsani, dan insyaallah ya puasa Ramadan kurang 141 hari insyaallah sudah kami hitung itu ya. Ya ndak apa-apa kan, perlu ono sing ngitung ngono-ngono, ono sing ngitung poso, ono sing ngitung duit, macam-macam kan ya. Ya macam-macam. Kalau jenengan biasanya nggak sempat ngitung ngono-ngono iku, ngitung duit gak kober. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita kenal Islam, dilanjutkan para sahabat, para tabi'in, akhirnya pada kita. Jamaah saudaraku rahimakumullah, karena ini maaf musim manten ini ya. Nah, sehingga saya ingin membantu materi-materi yang perlu sekitar kemanten ya. Sing tukang ceramah saya nanti bisa gayeng dan tidak porno. Sekarang kan banyak ngomong manten tapi risih nang kuping ya, hati-hati. Untuk materi Islam sehubungan dengan masalah walimah itu ya, ada istilah tausiah, pernah dengar ya? Tausiah itu pengarahan artinya. Dan kalau sering kita sampaikan namanya taujiah. Kalau taujiah itu refreshing. Ada juga yang mauidhatil hasanah, nasihat yang baik-baik. Dan itu perlu pula. Ada 6 kelompok kalau kita ingin bicara sekitar walimah ya. Tergantung auden yang kita pahami, kita lihat. Kalau masyarakatnya agak mendekati pesantren ya harus tahulah cara menyampaikannya. Nek desa kesa-kesa, maaf, lungguhe gak iso, maka kita pun harus tahu. Kelompok yang pertama, untuk kelompok yang pertama surat Ali Imran 102. Ini yang kelompok pertama. A. Ali Imran 102. B. An-Nisa 1. Ini yang kelompok pertama pakai ABC gitu. Kayak ada sekolah. Jadi kelompok yang pertama A. Ali Imran 102. Yang B. An-Nisa 1. Yang C. Al-Ahzab 70 dan 71. Dan kelompok yang pertama ini sekaligus informasi. Rasulullah itu manakala khutbah 3 ayat ini tidak pernah ditinggalkan. Hati-hati itu yang khutbah. Baik khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah yang lain, silahkan jangan lupa membaca 3 ayat itu. Ali Imran 102, An-Nisa 1, dan Al-Ahzab 70 dan 71. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua surat Rum ayat 20, surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum ayat
20 sampai 25. Ini langsung jadi satu. Ayat 20 sampai 25 ya. Dan ayat seperti ini semuanya dimulai dari wamin ayati ya. Jadi wamin ayati sampai 25. Saya bacanya yang pertama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum membacanya wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Nanti semuanya wa min ayati semua. Sampai ayat berapa? 25. Nah, itu dipahami bahwa manusia itu berasal dari tanah, berasal dari diri sendiri. Ketika hidup ada ujian macam-macam ayat itu. Sekarang kelompok yang ketiga, ini juga pakai ABC, bukan ABC kecap loh ya. A-nya surat Al-Ahzab 7. Jadi jenengan kalau ceramah pakai kelompok 3 ini agaknya cukup tinggi dan biasanya tidak banyak gurau, serius. Al-Ahzab ayat 7. Yang kedua An-Nisa 154. Yang tukang ceramah ini harus hafal ini ayat-ayat begini ya. Enggak zaman ya selalu dibaca. Ini yang kelompok C ya, kelompok yang ketiga. Yang kelompok ketiga saya ulang. Pertama adalah Al-Ahzab 7. Yang kedua adalah An-Nisa 154. Yang ketiga An-Nisa 21. Mengapa kok 21-nya terakhir? Karena itu urutannya. Saya terangkan simpulannya dulu. Di ketiga ayat itu ada akhir ayat itu ada kalimat mitsaqon ghalidho. Pernah dengar itu? Nah, jadi ketiga ayat ini ada mitsaqon ghalidho, ikatan yang kukuh dan kuat. Isinya itu, artinya begitu. Mitsaqon ghalidho. Tadi saya ulang, ayat yang pertama dari Al-Ahzab 7, kami ambil perjanjian kepada nabi-nabi termasuk kamu wahai Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa dengan perjanjian yang sangat kuat. Jadi nabi-nabi, terutama nabi yang 5 itu yang terkenal dengan ulul azmi, itu memiliki perjanjian yang sangat keras, mitsaqon ghalidho, perjanjian sangat kuat. Sehingga 5 nabi ini resikonya cukup lumayan kalau kita baca sejarah. Nabi Nuh itu pernah membuat perahu di padang pasir. Ya, gak umum toh nek nurut akal. Mosok padang pasir gawe perahu, gawe kapal. Akhirnya kan dicemooh umatnya sendiri. Sampai maaf ngengek di sana itu. Tapi mari ngengek senep kabeh. Akhirnya suruh mengambil, ya akhirnya bersih lagi. Jadi berat, termasuk Nabi Musa. Sak kecil dikintirno bengawan itu kan sudah resiko. Itu mitsaqon ghalidho. Nabi Ibrahim karena membantahnya menang, justru kemenangan bantahnya eksekusinya dibakar itu. Nah, itu. Termasuk Nabi kita pernah sujud di dekat Ka'bah, orang-orang musyrik membawa teledongnya unta, dibiui teledong pirang-pirang itu.
akhirnya tidak bisa gerak. Fatimah yang datang, putrinya yang saat itu tahu. Dakwah itu enak sekarang ya, enak sekarang dakwah itu. Sampean lihat lampune nek ongkep ya kipas, malah ono kopi ini sampean nek gelem 2000 cek gak ngantuk ini. Maaf ya. Jadi dakwah sekarang itu enak. Oh karek moro tok ngono ya emoh ya, malah madani pisan. Tapi resiko ditanggung penumpang ya. Nek gak seneng aja madani, wis mau dakwah madani pisan. Sudah ya. Jadi kembali pada kelompok yang ketiga, bahwa al-Ahzab yang ayat 7 mitsaqon ghalidho itu para nabi. Yang kedua, yang B adalah An-Nisa 154. Itu orang-orang Israel. Bani Israel itu pernah ibadah Jumatan kan tentu hari apa? Ya hari Jumat. Tapi karena ikan di Laut Tengah itu munggut, minta dispensasi, minta keringanan, ditunda Sabtuan. Nah, setelah Sabtu ya, di situ kan perjanjian sangat keras. Sampai Gunung Tur diangkat di atasnya. Lalu kita tiru nek ana wong sumpah dadi bayan Quran teleh dhuwure ngene. Nah, itu niru Bani Israel. Gunung kami diangkat supaya hari Sabtu begitu ya. Ya tetap manusia potongan mercing ya tetap mercing. Ya, tetap mengingkarinya. Tapi maaf, Allah itu maafnya, kasih sayangnya lebih banyak, lebih jauh daripada murkanya. Ini enaknya kita. Kasih sayang Allah itu wallahu raufum bil ibad, kasih sayangnya tinggi. Ya meskipun dosa ya disayang. Coba maaf tadi ada yang hidupnya sumpah gini, tidak usah repot, kita punya senjata, bertasbihlah yang banyak. Contohnya amalan-amalan yang dekat dengan surga sebenarnya enteng. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang satu. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syukur-syukur ditambah la haula wala quwata illa billah. Itu nyangkut ekonomi pula. Ada seorang tua datang kepada Rasul, saya ini sudah usia senja, saya tidak mampu untuk beribadah yang sangat hebat-hebat itu. Ya, oleh Rasul diberi nasihat, bacalah tasbih ya subhanallah itu, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Ya sesekali dibaca, insya Allah tenangnya jiwa ini tampak. Bab duit itu perlu, duit itu penting. Fulus itu barang kasar jadi halus. Tapi orang tenang bukan karena duit. Itu harus diyakini seorang. Maaf, saya ulang kembali. Ada 5 perkara akhlak muslim yang harus dimiliki. Wes langsung materinya bisa jenengan pahami. Ada 5 perkara yang oleh Rasul tanda-tanda akhlak muslim. Pertama ya ittaqil makarim, itu hati-hati makanan yang kamu makan, hati-hati makanan haram, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling bagus. Yang kedua, wardu bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridho ing pandume Allah. Ridho, kalau ridho oleh 10.000 ya ridho, oleh 1.000 ya ridho, oleh 2.000 ya ya tetap ridho. Tapi orang muslim tetap ada tambahan, karena apa? Punya istighfar dan doa itu. Istighfar dan doa itulah senjata manusia. Mengapa sebenarnya orang-orang muslim itu kaya? Karena seneng istighfar. Surat apa itu? Surat Nuh 10, 11 dan 12 dipraktekkan itu. Wes kembali
kok malih belarang merono kok. Nanti kita sampaikan pada khutbah tahu apa ngono kayak gampang ini. Yang tadi lah yang 5 ini. Kembali pada masalah manten, bahwa perjanjian yang kedua Mitsaqon itu kepada orang-orang Israel 154 An-Nisa ini. Aku angkat gunung Tur itu. Jangan kamu ingkari lagi hari Sabtu. Ternyata yang melendo. Ini pelajaran pada kita. Mokong itu kerugiannya sangat besar bagi kita. Ya. Yang ketiga adalah surat An-Nisa 21. Mengapa kamu ambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal kamu sudah gulet kaya ngono ya. Ngene gampange ngene wis sampean dole ayat dhewe ya. Kon wis kuwel gak karu-karuan mosok kok jaluk maneh kon mentolo yo. Pemaneh mas kawin mek pira? 1.000 wis jaluk maneh nemen. Tapi ya ndak apa-apa sebenarnya. Saking sayangi si istri, ada loh yang ndak mau minta mas kawin. Ya. Maaf loh ya, ini contoh saja. Saya pernah menjadi pegawai KUA tahun 82. Ya nikahkan orang-orang di masyarakat. Sampean minta apa? Saya ndak minta apa-apa, ndak bisa. Surat nikah yang angel kok nulis sih, masuk gak minta apa-apa. Padahal menurut surat An-Nisa ayat 4 kan harus minta. Wa atun nisa asaduqatihinna niklah. Ya. Berikanlah pada calon istrimu sebagai pemberian yang wajib. Berarti wajib mas kawin itu. Soal bentuknya terserah. Apa uang, apa barang, apa jasa, tergantung rundingan bareng ini. Harus minta. Cuma dalam surat An-Nisa 21, kalau sudah kamu berikan jangan kamu ambil kembali kecuali yang mahal. Seperti gini. Ketika nikah, istri tidak sayang kepada dia. Padahal wis nikah. Mas kawin sudah dibayar full, tapi istri tidak mau melayani dengan baik-baik. Sebelum disentuh boleh mengambil separuh. Dan ini lewat hadis tentunya. Boleh ya kan. Kan itu bersyukurlah kita jadi orang Jawa. Ini Jawa semua ya. Sing liyane Jawa kan ya. Ya. Jawa kabeh. Boleh kok pulau Jawa. Ya. Artinya saya bukan begitu. Di dunia ini yang paling murah mas kawin itu orang Jawa begitu. Maksud saya itu begitu. Enteng lho wong nikan kok Jawa. Ana sing diutang barang. Wong 1.000 diutang. Cuma rata-rata sekarang 1.500.000 itu modern sudah umum. 1 juta dan perhiasan. Rata-rata kalau maaf saya khutbah nikah di Royan itu kan. Hampir tiap bulan ada manten ya saya yang ke sana untuk khutbah nikah. Rata-rata 1 juta ke atas. Tuh. Mengapa kamu ambil mas kawin yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal kamu sudah campur seperti itu. Nah, seperti itulah. Padahal dia dengan kamu sudah mengatakan perjanjian yang sangat keras. Kalau ada seorang sudah menikah dengan ucapan saya terima nikahnya, siapa namanya, Hindun lah siapa, dengan mas kawin 500.000 rupiah tunai, itu adalah mitsaqon ghalido. Sampai terangkan, jangan diminta kembali. Sudah yang kelompok Quran tiga masalah, tiga kelompok ini. Sekarang kelompok campuran. Kelompok campuran yang keempat berarti ini bisa kita ambil dari beberapa dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan biasanya kita bisa mengambil dengan pakai bahasa kita. Apa? Rumah tangga. Ini bisa untuk ceramah, tapi jangan lupa masing-masing poin ini harus kita ambil Al-Quran atau Sunnah.
Di dalam kita sebagai bangsa Indonesia itu ada bahasa yang namanya rumah tangga. Ini yang kelompok keempat, rumah yang bertangga. Jadi kalau naik tangga dari yang bawah 1, 2, 3, 5 bagus, syukur-syukur 7. Lah itu poin inilah yang kita terangkan. Satu adalah harus niat yang baik. Jadi rumah tangga itu niatnya karena Allah saja, lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, sudah tidak ada masalah. Bisa sampai campur lagu didik-didik, ya cek wong cek garger biasa. Tapi jangan porno loh ya, maaf. Orang itu bisa tenang gitu. Jadi kalau pertama adalah niatnya ditata yang baik, lillahi ta'ala. Sebab apa? Di dalam sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah. Kalau menurut Elvi Sukesi, jangan karena hartanya sampean tapi cocok kekeh. Nanti wong garger-garger itu. Jangan karena rupanya, makan hati, banyak yang jatuh cinta. Jari Elvi tapi ya. Josanya aja mencicil nang aku, ini contoh kok ya. Sampean biar nggo desa-desa cocok iki sampean. Nek kok kutho kurang cocok, sampeyan takon Pak Sugeng iki. Cocok iki. Apal ngene. Naik yang kedua. Ya, setelah niat ditata yang bagus lillahi ta'ala, tangga yang kedua adalah mengerti kewajiban. Kalau ingin tahu kewajiban suami ada 6, kewajiban istri ada 5. Ini di RTB, buku merah jingga. Dari pemerintah itu, dari KUA biasanya diberi. Jadi merah jingga itu. Kewajiban suami ada 6. Kalau bisa dibaca, suruh baca. Sampeyan baca sendiri nanti di rumah. Tapi aja banter-banter engko krungu maratuwa. Wah, gitu. Tangga yang ketiga, saling menyayangi. Saling menyayangi, saling menyintai. Menyintai pun karena Allah, jangan karena yang lain. Malah kalau kita paham di dalam Al-Quran, saling menyayangi itu digambarkan selimut. Bagaimana? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu selimut kamu dan kamu selimut mereka. Surat apa itu? Surat Quran ya. Al-Baqarah 180 itu. Terus sampean terangkan ini sebenarnya konteks puasa, masalah puasa. Karena pentingnya, kalau perlu kalau yang hadir ini orang beragama, sampean terangkan mengapa dimasukkan bab puasa. Karena di awal-awal Islam datang perintah puasa, itu sehari semalam tidak boleh kumpul dengan istri. Berkeder orang-orang itu, terutama Umar bin Khattab. Mangan gak ngombe, kuat awake aku. Tapi ke situ ndak mampu lah, itu nyerempet feviri perikoloso disusul ayat 187 dari Al-Baqarah itu. Ukhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini yang kelompok tangga yang keberapa? 3. Yang keempat, saling menutup kekurangan. Ini sudah indah sampai bisa yang golongan ya, kelompok yang keempat ini hebat ini karena campuran. Sampeyan ceramah ini hebat, bisa gayeng lah. Wong jange ngomong malih urung. Ngrungokno serius. Insyaallah begitu. Saya ulang dari bawah. Tangga yang pertama adalah lillahi ta'ala. Niat karena Allah, jangan karena yang lain. Apalagi karena harta. Ya lenyap hartanya lemat pula itu ya jadi nyanyi-nyanyi. Tapi jangan dibuat dasar akeh-akeh, ini contoh saja. Yang kedua, tangga yang kedua naik ngerti kewajiban.
Kalau tidak ngerti kewajiban, rusak berantakan itu. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menyintai. Cinta karena Allah, kasih sayang pun karena Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang atasnya saling menutup kekurangan. Kalau ada salahnya ditutup. Tapi mari ditutup ya minta maaf. Bulan balen ya nyonyor sing situ nih. Iya, itu teori itu. Ya saling menutup kekurangannya. Suami mesti ada kekurangannya. Istri juga ada kekurangannya. Ini kayak bab manten nih kalian ya, gak apa-apa, ini kadang ngomong akeh manten. Saya akan memberikan materi untuk bapak-bapak atau ibu mungkin yang ceramah manten, supaya kelompok-kelompok ini diaktualisasikan sesuai dengan keadaan. Yang keempat ini yang biasanya saya sering pakai karena bisa campuran. Tangga yang keempat saya ulang adalah saling menutup kekurangan. Tangga yang kelima, ingat jasa orang tua. Ini yang agak hebat itu. Anda bisa jadi manten jejer wong lurung ini ki, nempel kayak perangko. Terapi pirang juta, Mas. Nah, saya tanya kalau perlu. Daerah mesem tok gak aruh. Lah pengurusi terop sing penting dadi manten. Kan begitu kan. Nah, ya seperti itu. Jadi ingat jasa orang tua. Jasa orang tua terutama mendoakannya, juga berbakti kepada orang tua. Ingat jasa kan berbaktinya. Ada seorang sahabat tanya, Bapak ibu saya telah tiada ya Rasul, apa saya harus tetap berbakti? Rasul menyatakan, naam, iya. Ini kalau tidak Islam tidak ada. Sampai tekankan, Islam hanya Islam yang menawarkan dan menjawab seperti itu. Bapak ibu wis gak ono, kok masih berbakti itu? Ya apa dununge? Ternyata ada 3. Satu, hendaklah kamu doakan selalu. Sehingga dari sudut sini mendoakan orang tua, tidak ngenteni mati, si urip waras wiris, si sehat walafiat, doakan selalu. Terutama kalau pakai surat Ibrahim 41 bagaimana? Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hebat itu, pakai itu bagus. Atau pakai itu An-Naml 19, Al-Ahqaf 15, itu boleh. Sampai cari nanti di rumah. Al-Ahqaf 15, An-Naml 19, Ibrahim 41. Itu kan mendoakan orang tua. Jadi ketika orang tua telah tiada, cara berbakti kata Nabi pada kita lewat hadis beliau, pertama doakan selalu. Yang kedua ingat wasiatnya yang baik. Biyen wasiatnya apa sing apik? Yang ketiga hubungan silaturahim dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Silaturahim. Ini orang dulu baik dengan bapak saya, dengan ibu saya. Sekarang ibu tiada ada. Ya datang sambung. Sampai gawani apa-apa nek ana apa-apa. Ya diusahno apa-apa lah. Masih kerupuk-kerupuk titik pokoke apa-apa. Boleh ngapunten. Ibu kula rumiyin kan sambung sanget kali sampean, apa dene nek ngaji Aisyah. Enten pengajian jenengan mesti gandeng kali ibu kula. Kula ningali sae saniki kula minangka gantine ibu kula. Kula silaturahim. Bab niki cara ngabekti dateng tiyang sepuh kekalih rikala sampun boten wonten. Nah, itu cara. Yang tangga yang ke-6,
sampai 7. Keenam, Anda berdua, manten ini fokus pada manten kalau sudah keenam. Anda berdua bisa tenang, bisa istilah sekarang apa? Sakinah, mawaddah warahmah, itu kan wis stop itu tadi. Anda berdua bisa sakinah, mawaddah warahmah. Anda keduanya selalu rukuk dan sujud kepada Allah. Dengan sholat yang tertib dan baik, hidup Anda akan tenang. Terus jenengan bisa membaca surat Toha 14. Toha 14. Wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Ayat yang lain, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, jiwa kita menjadi tenang. Termasuk Anda berdua. Masa masih berjalan, Anda dalam rumah tangga itu seperti mengarungi samudra yang sangat jauh. Surat apa itu? Ya, surat Quran, surat Yunus 22. Pakai ini, yang ke-6 pakai surat Yunus. Anda berdua dalam menikah, ya, seperti naik perahu rumah tangga, bahtera rumah tangga. Ya, sekarang Anda berdua enak-enak ditunggu wong akeh. Padahal diiringno enten Mojokerto iring-iring nanggone Mojagung Jombang. Diiringno, padahal iso miring dhewe kan. Nah, itu sampean masukkan bahasa-bahasa begitu, tapi aja kliwat-kliwat. Sampean diiringno wong pirang-pirang muntur mengiringno sampean. Padahal sampean wong loro ya iso miring dhewe. Lak garger wong ngene. Nah, sudah, tapi dibatasi, jangan kelewat. Jadi Anda berdua kalau tekun ibadah sholat, maka Anda akan tenang. Duwe iku perlu, tapi wong tenang ora teko duwe. Masukkan itu. Kalau perlu ambil bahasa-bahasa lain. Sampai cari nggone itu buku-buku barat itu seperti A. Abril, A.R. Chip barang kan ada. Itu di situ ada bahasa begini. Orang barat walaupun tidak ngerti agama, dia sangat ngelembung ahli sholat dan mungkin stres. Anyone is truly religious does develop a neurosis. Hebat itu orang barat itu. Wong barat sih gak ngerti agama, gak ngerti bismillah, ngelembung Islam. Wong Islam gak sholat, rugi. Karena itu Anda berdua akan berumah tangga untuk selanjutnya. Sekarang diantarkan sekian banyak orang-orang ini, Anda akan berdua mengarungi samudra. Ingat saiki enak ambune wangi. Nanti kalau sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, apalagi 1 tahun, Anda akan di sana ada gelombang yang sangat keras, batu karang yang terjal, penumpangnya tambah sito, oe lahir bayi, itu ndak pernah bayar. Ya, penumpang yang ndak mau bayar ya anak itu, lah itu orang itu bisa tenang mendengarkan baik-baik. Nah, yang terakhir, yang ke-7, tangga yang ke-7, nanti Anda hidup di mana kita ndak tahu. Apa balik nang Mojokerto, apa balik nang Pacet, nah, terserah. Tetapi Anda harus membawa falsafah ikan di laut. Falsafah ikan di laut. Siang malam berbantal dengan air asin, tapi ikan laut tidak pernah asin. Karena apa? Punya prinsip kehidupan. Nah, lalu boleh dibaca surat Bani Israel itu, wala takfuma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena itu dalam berumah tangga Anda berdua jangan gugon tuhon, jangan tundung grumbyung, punya prinsip. Soal nanti Anda rumah di mana nyewo, melok wong tua, melok moro tua, yang penting punya prinsip, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu dulu.
Nanti akeh-akeh mantene malah bingung. Ini kelompok yang berapa tadi? Kelompok yang keempat. Oh yang enggak, yang kelompoknya itu. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Akeh kan wis kadung ngomong ya, ngomong manten, oh ini ngomong manten aja terus. Wis sampai jenengan milih mana kalau ingin ceramah manten. Nah, sekarang kelompok yang kelima ya. Pakailah doa Rasulullah. Bagaimana kalau doa Rasul itu? Kalau untuk kano manten, kalau ada manten anyar sampai salaman, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu sampean terangkan. Maaf nasihat saya untuk jenengan berdua dan para undangan dan para pengiring semua. Ini nasihat saya ini untuk siapa? Apa manten? Oh, manten wis rukun. Apa Bapak Ibu yang tujuannya di sini kan tidak untuk mendengarkan ceramah, kan undangan walimah. Walimah itu kan makan. Pemane sing ngiringno iku? Kan ayo melok iring-iring, mosok melok ngrungokno ceramah kan ndak. Itu sampean untuk variasi bahasa saja. Biar orang itu langsung tertegun kena ya hipnotis bahasa kita itu. Langsung baru kita terangkan. Kalau menurut Rasulullah, doa Rasul, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita pakai ceramah biasanya ngapunten ngagem basa Jawi nggih saged. Bisa kalau jenengan pinter cara Jawa. Cuma cara Jawa ndi harus dilihat. Jangan kalau diundang Solo, Blora, Nganjuk ngulon, bahasanya harus ngulon. Engko nek Mojokerto, Jombang Etan, pemane Surabaya, ya harus JTV, kasar-kasar dede. Karena ndak sama. Bahasa Jawa terbagi 3 kan. Bahasa Mojagung ke timur ini JTV-an kasar-kasar ini. Terus Perak, Jombang sampai Trenggalek sampai Tulungagung bahasanya menengah. Lalu yang sana Jogja, Solo, Semarang itu bahasa kulonan, berbeda lagi. Nah, itu bahasa Jawa seperti itu. Nah, tergantunglah orangnya. Dan insya Allah kadang-kadang kita bisa mengerti tapi tidak bisa ngunekno karena tidak biasa, karena bahasa kulon. Seperti maaf, pomo di pomo itu apa kira-kira? Pomo di pomo, wonten panduman sembako, wonten ngajeng kita sami-sami. Apa pomo di pomo? Muga-muga. Nah, begitulah bahasa Jawa. Jadi kalau kita pakai doa, kita terangkan. Pertama kami ambil dari doa Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mendoakan manten, pakai ini, barakallahu laka. Semoga Allah memberikan berkah kepada Anda di saat hidup Anda berdua dalam keadaan senang dan bahagia. Itu namanya barakallahu laka. Lalu yang kedua, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan berkah pada Anda berdua di saat Anda hidup susah. Jadi kok ono susah, gembira dan susah silih berganti sesuai dengan ketentuan Allah dan kesalahan kita bersama sebagai umat manusia, sehingga Rasul mendoakan kita wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Anda berdua dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan baik-baik. Lalu kita terangkan itu, barakallahu itu kita terangkan. Semoga Allah memberikan berkah. Nah, berkah itu apa? Kebaikan yang banyak dari Allah. Kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah. Karena kebaikan berkah itu dari Allah, mengambilnya pun dengan cara yang baik menurut konsep Islam. Nah, kita terangkan di situ. Orang bahagia itu sangat tipis. Ya, seneng itu mek titik dalam hidup di dunia. Hanya 1%. Nek wong Jawa awake waras, duwe akeh, keturutan karepe kuwi seneng. Awake waras,
duwe akeh, keturutan karepe wis seneng. Tapi gak iso, telu gak iso. Sampeyan jabarkan nek sampean leko manteni ya kiran sing digawe ya sangat ngene tok mantu-mantu. Iya jane. Nggih terserah jenengan. Tapi ini bahasanya tergantung. Jadi awake waras, duwe akeh, keturutan karepe. Ana sing awake waras, duwe akeh, gak keturutan, gak iso seneng. Awake waras duwe akeh, kepin dadi RT gak keturutan sumpek ngalor ngidul gak arep mangan 5 dina. Lha apa? Gak dadi RT lho, direwangi susah. Sebab apa? Gak keturutan karepe apa maneh dhuwure RT. Paham kira-kira analogkan ke sana. Atau kalau bahasa anak sekolah, harta melimpah, cita-cita mudah, musibah tidak pernah singgah. Ini anak sekolah, Pak. Harta melimpah, cita-cita mudah, musibah atau penyakit tidak pernah singgah. Kan bahasanya awake waras, duwe akeh, keturutan karepe. Cita-cita mudah, harta pun melimpah, musibah tidak pernah singgah. Ya telu iku lah bahasa sekolah. Itu sampean jabarkan begitu hebat. Tapi hanya 1%. Ada saja nanti. Nah, terus wa barokah alaika. Jangan terangkan. Dalam sabda Nabi, manusia akan diuji. Ada kalanya liwat dirinya, liwat anaknya, liwat keluarganya yang lain. Manakala sabar dan sabar, dia akan mengurangi dosa-dosa mereka bisa. Tapi ini asal dibatasi, tidak terlalu jauh. Sebab manten wis gak mikir nomor 1 sejane itu. Cuma karena materinya kita bagaimanapun harus ke sana sedikit-sedikit. Lalu atau pakai doa para ulama kita. Yang pertama doa dari Rasul, yang kedua dari ulama-ulama kita. Apa boleh-boleh. Malah tafaul kepada Nabi. Biasanya pakai pasangan 3 Nabi itu. Pernah dengar? Allahumma alif, mana namanya Abdurrahman dengan Hindun ya. Allahumma alif baina Abdurrahman wa Hindun. Pakai bahasa Arab kan biasanya. Kama alafta baina Adam wa Hawa. Satu padukanlah hati antara Abdurrahman mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagaimana satu padunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Pernah dengar jenengan doa itu? Nah, di kampung-kampung mesti ono ngono iku. Yang ketiga wa alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Satu padukanlah mempelai berdua kayak Nabi Adam dan Ibu Hawa, kayak Yusuf dan Zulaikha, kayak Nabi kita Muhammad dan Khadijah. Lalu jenengan terangkan. Maaf, doa yang pertama bagus sekali. Karena bapak kita dulu di surga enak-enak. Lalu karena kelemahan jiwanya, wa ahidna ila adama fanasya walam najid lahu azma. Aku pernah menjanji Adam, jangan kau dekati pohon ini, tapi lupa. Akhirnya dia harus ihbito, turun ke bumi. Karena apa? Walam najid lahu azma, jiwanya waktu itu goyang keduanya ini. Karena itu manten kedua, termasuk kita, termasuk saya yang ngomong ini, jangan sampai banyak goyang jiwa kita. Terus nasihat hati sana bagus itu, nyelempit no. Yang kedua, jadikanlah mempelai berdua itu kayak Yusuf dan Zulaikha. Cuma 1000 maaf, doa ini sering disampaikan oleh para ulama kita, bahkan di mana-mana doa itu akan selalu menyertai kita bersama. Tetapi kalau di Mesir doa itu tidak ada. Sebenarnya tidak pernah. Kalau menurut ulama Mesir, seluruh negeri Mesir menerangkan bahwa Nabi Yusuf tidak pernah menikah dengan Zulaikha. Saya terangkan, tapi mau Bapak Kiai kalau di situ ada
ulama yang, tapi kita minta maaf. Itulah perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara kita kadang-kadang terjadi. Di negara kita menganggap bahwa Nabi Yusuf pernah menikah dengan Zulaikha karena cerita di dalam Nabi Yusuf, dalam surat Yusuf. Tetapi di Mesir sendiri tidak ada doa yang seperti itu. Tapi minta maaf dulu, esok geger sampean gak duwe jajan mulai soro sampean. Yang ketiga seperti Nabi kita, ya, wa alif bainahuma kama lafza baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Jadikanlah keduanya lunak hatinya kayak Nabi kita Muhammad dan Khadijah. Ini sudah makul, ini sudah masuk. Karena apa? Ini menjadi suami istri yang paling setia. Kalau backgroundnya memang tidak sama. Nabi kita miskin, yatim, jejaka, kan gitu. Nabi kita Joko umur selawe, dia dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Alam yajidka yatiman bahwa. Yang satu istrinya adalah orang kaya, janda 3 kali, namanya Khadijah binti Huwailid. Setelah menikah luar biasa sayangnya keduanya. Sampai maaf suatu saat, boleh jenengan ceritakan, tapi dengan bahasa yang halus saja. Suatu saat di saat Khadijah sudah tidak ada, sudah almarhumah, Rasulullah itu bercengkrama di padang bulan di depan rumah bersama Aisyah. Omong-omong bercengkrama guyon wong loro tentang kehidupan lah dan macam-macam. Ketika tengah-tengah ngomong ini, tiba-tiba dari resan yang mulia ini Rasulullah mengucap Khadijah, Khadijah, ya Khadijah, sangat keras. Jadi yang dipanggil bukan Aisyah tapi Khadijah, padahal Khadijah sudah tiada. Khadijah, ya Khadijah, gak keras. Langsung Aisyah ngadeg mengkerik jempolane deleng ngarep. Nek cara Pak Sugeng, ayu pundi sih kula kali. Oh, Khadijah sing wis mati. Rasulullah ndak marah, tenang. Terus dia mengatakan, ya Humairah. Humairah niku pipine abang monyor-monyor niku. Berarti ayu sinten? Ayu Aisyah. Ya Humairah. Wong sing pipine monyor-monyor abang. Nek dibadak ngene tambah kental. Ya Humairah, cantiknya kamu. Istriku yang cantik kamu. Tapi kamu harus tahu, saya menikahi Khadijah, hartanya saya habiskan untuk Islam. Nah ini dakwah itu. Hartanya saya habiskan untuk Islam. Pemaneh kulon tanah sing kurang. Ibaratnya, tapi aku gak kampanye merunu-merunu. Dene sampean paham ya monggo, apik to. Nah, Khadijah dia habiskan hartanya untuk kepentingan Islam. Tidak pernah jangan. Habis hartanya. Di saat belum jadi nabi kaya raya dia dengan saya. Setelah jadi nabi saya tidak sempat untuk bekerja, berkuranglah hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Tidak pernah Yang kedua, kalau saya susah dilindungi oleh dia. Ingat di saat wahyu pertama datang, kan Jibril berbentuk yang berbeda. Sampai saya adem panas. Yang nyelimuti dan menghibur saya adalah Khadijah. Yang ketiga, meskipun dia seorang wanita sangat disegani oleh orang-orang Quraisy karena dia bangsa Quraisy dan kaya. Wong wedok sugih padha bangsane. Kate ganggu Rasul rada ewuh-ewuh sebab wong Quraisy. Marganya kan kuat mereka. Nah itu. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, dia dengan saya mempunyai anak sampai 5. Dia dengan saya punya anak sampai 5. Itulah sehingga doa bagus sekali untuk kita pakai manten seperti ini, boleh. Nah,
ini cara untuk berdakwah. Tapi wis sisa ya, Pak. Ya. Yang terakhir, yang kelompok yang terakhir ini tidak perlu ya, tidak perlu. Kelompok yang keenam ini biasanya bahasa kulonan, yaitu ular. Pernah dengar ya? Ular itu nasihat yang tidak pakai dasar agama, tapi bahasa kira-kira. Ono sing 5M. Ya, ular manten kados jenengan kudu nyekel 5M, mau 5 duduk minum dan sebagainya, tapi pakai bahasa Jawa mereka. Modot, molor, melumah, mengkur, ngene iku lho, berarti bangsa-bangsa ngene iku lho. Sing gak enak itu. Saya pernah saya coba, ya gak enak ya saya. Wong ustaz nganggo ngono ya gak cocok belas. Pernah saya pakai nggo gresik. Orang boleh, Pak sampean kok nganggo ngono-ngono, iku tiran wong kono lho. Nganjuk pingenane kalau. Ya gak cocok. Nah, itulah satu contoh bahwa yang keenam tidak usah dipakai sebagai seorang muslim, pakai saja dasar kelompok yang pertama, ya, kedua, ketiga, yang keempat kami beri contoh bagus sekali, yang kelima pakai doa tadi. Tergantung jenengan bisa mensiasatinya dengan bacaan-bacaan yang lain, sehingga 5 macam kelompok ini sudah menjadi gayeng jenengan. Tapi ojo kabeh salah situ diambil. Nah, cuma melihat audennya saja. Ya, auden itu mantene ku sapa, bigrone sing duwe gawe ku sapa, hanya itu tok saja. Untuk 1 dan 2, 3, 1, 2, 3 itu kelompok kelas berat itu. Jadi materinya harus mendidih. Yang kelompok keempat, kelima enteng-enteng saja, sesuai dengan masyarakat kita bersama. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa huwa ya karim wa huwa ya rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.